Halo, Shalom, Bro selamat pagi. Shalom. Hari ini tanggal 14 September 2022. Kami akan membawakan renungan hari ini dari bacaan Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai 17. Dan perikop anak manusia harus ditinggikan. Sebelum itu kita mulai dengan doa ya, Bro. Ya Tuhan Allah Bapa kami ingin mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Ajari kami agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau katakan pada setiap kami. Kami juga serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan agar Kau melindungi, menyertai kegiatan kami, aktivitas kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Jadi dengan perikop anak manusia harus ditinggikan ya Bro. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Itulah Kristus. Ya, jadi ini tentang kembali lagi Yesus mengatakan anak manusia nih Bro. Ya. Jadi gimana kira-kira nih Bro? Kalau kita lihat dari ayat 13 Bro, tidak ada seorang pun yang naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia yang telah turun dari surga. Refernya dari ayat sebelumnya Bu, ayat 12. Tapi intinya adalah tidak ada seorang pun yang naik ke surga dan turun ke bumi untuk mengajarkan hal-hal surgawi. Betul. Kita tahu kan ada yang naik ke surga, nabi-nabi, yaitu siapa? Enoch dan Elia. Tetapi dia nggak turun lagi Bro, gitu. Hanya Yesus yang dari surga, dia turun ke dunia. Untuk apa? Yaitu dia menceritakan hal-hal surgawi. Kalau ayat 12 dikatakan manusia, hal-hal duniawi aja mereka nggak percaya, apalagi hal-hal surgawi, begitu Bro. Dan kita melihat juga seperti anak manusia ini hakikatnya sama. Yesus yang adalah Allah, dia manusia 100% manusia, 100% Allah. 100%. Kenapa dia bilang begitu? Karena ada, kalau kita kembali ke perjanjian lama, ada Daniel 7 ayat 13, dia dikatakan bahwa di situ ada penglihatan Daniel, di situ aku harus melihat, dia bilang, dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Jadi ya itulah. Nah terus di sini kan dikatakan juga di ayat 14 ya Bro. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi sebenarnya kalau seperti kayak di flashback zaman Musa, zaman Musa dia mengangkat tongkatnya dengan ular itu ya. Sebenarnya ular itu biasanya membinasakan manusia, tapi justru dengan ular itu melambangkan bahwa di situ kan ceritanya gini Bro, ketika bangsa Israel mereka bersungut-sungut, mereka marah karena mereka bosan dengan berkat yang Tuhan berikan gitu. Akhirnya kan Tuhan kasih ular tidung. Dan ketika ular itu Tuhan bilang, ketika mereka bilang, oh ya bilanglah ke Tuhan, mereka mau minta ampun, makanya Tuhan bilang, Tuhan nggak hilangkan itu ularnya, tetapi dia suruh Musa, kamu bikin tongkat itu, ada ular itu, semua yang memandang ular itu. Iya, sebenarnya zaman Musa itu seperti zaman pre penyalipan Yesus ini. Iya betul. Sama seperti Yesus. Ketika kita percaya ke Dia, ketika Dia disalib, sama seperti dia, kita percaya kepada Yesus, kita akan diselamatkan. Supaya setiap orang, di ayat 15 ini kan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
kemudian di ayat 16 ini kan ini ayat favorit banyak orang nih bro, kita masuk semua, kita bro ya. Iya, betul. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, ini bagus sekali nih bro ya. Karena kasih Allah itu diwujudkan dengan apa? Dengan Allah itu mengorbankan Yesus. Betul. Putranya satu-satunya. Betul. Itu putranya yang tunggal. Putranya yang tunggal. Itu juga kalau kita flashback di cerita Abraham ya bro ya. Abraham di Kejadian 22 itu Abraham mempersembahkan Ishak, seorang yang dinanti-nantikan, anaknya dia juga yang lama dia nanti-nantikan. Itu namanya pengorbanan bro. Pengorbanan bro. Akhirnya dia menyembahkan mempersembahkan anaknya itu ya, tapi ya. Jadi di situ ada setiap orang yang percaya tidak binasa. Binasanya itu bukan hanya kematian mati raga itu, tetapi binasa itu adalah perpisahan, kita ada keterpisahan yang kekal kepada Allah, itu binasa. Ya, jadi memang kalau kisah tentang penyalipan Yesus sendiri itu kan banyak orang melihat suatu salib itu adalah sesuatu yang hukuman tragis lah, sesuatu yang tragis gitu kan. Ya memang Yesus menjalankan itu karena kenapa ya, dia menjalankan demi penebusan dosa kita semua bro ya. Di situ kan dia bilang kalau kita lihat tidak ada jalan lain kecuali salib bro. Ya. Keselamatan itu hanya melalui salib. Gitu. Kan kalau nggak salah ada ayat sebelumnya itu, kalau nggak salah kita akan percaya kehidupan yang kekal. Jadi akan peroleh kehidupan yang kekal. Nah, itu. Terus di ayat 18 ya, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama. Ini di 18. Oke. Ayat 7 sampai 17 ya. Jadi kalau kita lihat ayat 17 kita yang terakhir adalah sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Betul. Dia bukan untuk menghakimi. Yesus datang bukan untuk, ini secara eksplisit dikatakan, bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan kita. Ya, mungkin dari itu bro, kita jadi sebagai anak-anaknya ini kita harus lebih bisa memandang apa sih arti salibnya ini sendiri gitu bro ya. Lewat pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, dia menanggung semua derita buat menanggung derita kita juga gitu bro. Betul, karena begitu mengasihi kita, orang-orang berdosa, begitu bro. Ada lagi bro, jadi poin-poinnya gimana nih bro? Dari perikop ini. Kalau perikop ini ya kita harus meninggikan Kristus. Di sini kan tidak satupun yang bisa menandingi bagaimana di situ kan Musa, sebagaimana begitu juga anak manusia harus ditinggikan. Ya. Terus yang poin kedua adalah bahwa keselamatan itu ya hanya melalui Yesus. Kembali lagi, Injil harus disampaikan. Kematian Yesus adalah tanda untuk bahwa dia itu betul-betul mengasihi kita. Gitu. Ya, bahkan Allah sendiri di sini di ayat 16 ini bro ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi yang mengaruniakan anaknya sudah diturunkan ke dunia menjadi sama dengan manusia, sampai disalibkan lewat penderitaan yang begitu tragis gitu kan. Bukan mati cuma ini dengan penyiksaan dahulu tuh sampai disalibkan, itu dipermalukan gitu. Iya betul bro. Kalau itu kan sebenarnya salib itu buat ini ya, apa namanya, kalau zaman dulu tuh buat orang-orang salib adalah penghukuman yang paling tinggi. Ya, dia hukuman Romawi, dan itu Tuhan Yesus rasakan. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak berdosa, tidak bersalah, tetapi dia harus mati untuk menanggung, ya kan? Di sini kan dikatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan, ya kan? Kalau nggak salah ayat berapa itu? 14 bro. Ayat 14 ya. Harus ditinggikan. Maksudnya apa? Anak manusia itu harus disalib. Untuk apa? Nggak ada jalan lain kecuali disalib. Ini kan bro. Oke, baik Bro and Sis. Kiranya dengan bacaan Injil hari ini kita dapat lebih menyadari bagaimana pengorbanan Yesus, bagaimana kasih Allah terhadap umat kita semua. Dia memberikan anak yang tunggal
anaknya disalibkan demi pengorbanan bagi kita semua gitu. Ya. Ya. Oke, jadi demikian bro. Ya. Mungkin kita tutup dengan doa ya. Oke, kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini betul-betul menguatkan kami Tuhan, bahwa kami percaya apa yang Kau firmankan, karena Engkau adalah Allah, anak manusia yang turun dari langit menceritakan tentang surgawi, sehingga kami percaya tidak ada satu orang pun yang naik ke surga dan turun untuk menceritakan kecuali Engkau. Kami serahkan sepanjang hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mengasihi orang-orang berdosa. Tetapi kembali lagi kami yang belum percaya, biarlah kami boleh percaya karena pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu, yaitu untuk menebus dosa kami. Misalkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke, thank you Francis. Shalom. Shalom.